Aibda Robik Zainuddin, penembak yang menewaskan siswa SMKN 4 Semarang, Gama, dijatuhi hukuman pemberhentian tidak dengan hormat usai sidang etik digelar di Mapolda, Jawa Tengah. Komisioner Komisi Kepolisian Nasional Kompolnas Khairul Anam yang mengikuti sidang etik menyebut ada 3 putusan yang dikeluarkan. Menurutnya, keputusan ini sejalan dengan harapan masyarakat agar kasus ditangani secara transparan dan adil. Sementara itu, Kabid Humas Polda Jawa Tengah, Kombes Pol Artanto mengatakan, Aibda Robik juga telah ditetapkan sebagai tersangka dalam penyidikan perkara tersebut. Di sisi lain, kuasa hukum korban, Zainal Abidin menyebut pihaknya mendesak Kapolri segera mencopot Kombes Irwan Anwar sebagai Kapolrestabes Semarang. Menurut Zainal, dengan dicopotnya dari Kapolrestabes, Polri dapat melakukan langkah investigasi dan evaluasi terhadap kasus penembakan tersebut. Dengan status tersangka Aibda Robik, apakah akan terungkap motif penembakan yang sebenarnya? Lantas, akankah Barreskrim turut memeriksa Kapolrestabes Semarang, Kombes Irwan Anwar? Anda sudah mendengarkan sendiri pemirsa bagaimana hasil dari sidang etik yang digelar kemarin dan status diberhentikan dengan tidak hormat saat ini sebagai hasilnya dan diterima juga oleh oknum polisi Aibda Robik yang melakukan penembakan terhadap salah seorang siswa SMKN 4 Semarang bernama Gama. Kita akan gali lebih dalam lagi fakta-fakta yang mungkin belum terkuak selama ini. Apakah kemudian dengan status ini sudah memuaskan pihak keluarga korban? Kita akan dengarkan bagaimana pandangan yang di samping saya, yaitu Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi selaku penasihat Kapolri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak Arianto. Baik. Selain Pak Arianto tadi bergabung dengan saya di studio, kita juga akan dengarkan bagaimana pandangan Komisioner Kompolnas yang juga menghadiri sidang etik ini. Ada Pak Khairul Anam bersama kita melalui daring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Anam. Selamat malam. Baik, dan juga bergabung dengan kita selaku kuasa hukum korban yaitu Pak Zainal Abidin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Zainal. Waalaikumsalam, selamat malam Mbak Putri. Baik. Zainal Petir panggil aja Mbak Putri. Baik, baik. Nah, ini kita akan langsung saja mendengarkan bagaimana Pak Anam yang hadir juga dalam sidang tersebut mengetahui bagaimana 3 putusan ini juga dikeluarkan, Pak. Adakah fakta-fakta yang bisa diungkapkan kepada masyarakat yang hingga saat ini masih bertanya-tanya sebetulnya motifnya apa, mengapa melakukan hal seperti itu? Walaupun kita semua sudah tahu pada saat RDP kemarin juga sudah dibuka CCTV-nya atau kameranya, tapi mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut, Pak Anam. Iya, saya akan ulangi ya putusan sidang etik itu kemarin satu menyatakan bahwa perbuatan penembakan itu adalah perbuatan yang tercela. Dipitsus 14 hari, terus dinyatakan untuk PTDH. Itu putusannya. Nah, putusan ini salah satunya yang menurut saya yang menjadi bahan pokok beranjaknya adalah kemarin itu juga mendengarkan kesaksian dari anak-anak ya yang ada dalam rekaman CCTV Alfamart yang naik sepeda motor. Dan CCTV sepeda motor juga ditayangkan gitu. Jadi karena ini sidang etik, ya mengukur apakah anggota itu melanggar prosedur ataukah tidak, melanggar etik ataukah tidak, makanya fokusnya adalah soal penembakan. Dan di situ pertanyaannya, dengan juga menampilkan CCTV, dengan juga menampilkan saksi-saksi yang ada dalam sepeda motor itu, yang ada dalam CCTV itu, menurut saya prosesnya sangat baik ya, diuji semuanya. Jadi Robik juga diuji dengan melihat CCTV, anak-anak itu disuruh menceritakan juga apa yang terjadi, sasaran tembaknya dan sebagainya, termasuk ya CCTV itu sebagai satu pembanding fakta dari cerita-cerita yang diutarakan baik oleh anak-anak maupun oleh Aibda Robik. Sehingga saya kira putusan PTDH, putusan menyatakan perbuatan itu tidak perbuatan tercela itu sangat tepat gitu. Walaupun pada akhirnya Aibda Robik juga banding gitu ya. Ya. Saya kira banding adalah hak, tapi dengan metode cross examination kayak begitu, saya kira faktanya sangat kuat.
Baik, memang hanya karena terserempet Pak, Robek ini kemudian meletuskan tembakan tersebut atau ada fakta apa kemudian yang berhasil dibuka di persidangan ini? Enggak, pertanyaan-pertanyaan kuncinya bukan soal terserempet atau tidak terserempet. Pertanyaan kuncinya bagaimana dia menggunakan senjata, apakah ada ancaman ataukah tidak, ya sasarannya di mana dan sebagainya. Nah itu terungkap, termasuk juga disandingkan dengan CCTV yang ada. Ya, apakah dia merasa terancam dengan sepeda motor itu? Ya, kalau pembelaannya pasti ngomongnya terancam, tapi dilihat di cross check dengan CCTV, di cross check dengan pengakuan anak-anak, lah hakim meyakini bahwa itu menyalahi prosedur dan makanya hakim memutuskan untuk PTDH. Baik Pak, ada yang berkata Majelis juga. komisi maksud saya. Ada yang berkata juga, ada yang memberikan pandangan Pak Anam bahwa prosesnya ini lambat penanganannya. Tidak sesegera mungkin ditetapkan sebagai tersangka, tidak sesegera mungkin kemudian dilakukan sidang etik. Ada pandangan juga soal ini Pak Anam? Yang kedua adalah ini soal penetapan tersangka ya. Tersangka pidananya sudah ditetapkan tersangka pidana. Saya mendengarnya pasalnya 338, 351 nanti coba di cross check kembali. Tapi ini sudah penetapan tersangka. Kalau pertanyaannya apakah ini lambat dan tidak lambat, saya kira ujungnya adalah ada sidang kode etik yang berjalan, terus ada penetapan tersangka. Bahkan di sidang etik juga keluarga korban Gama juga bisa menyaksikan langsung, ada di sana, teman-teman korban yang lain, anak-anak yang lain juga ada di sana gitu. Saya kira kita fokus di situ. Baik, Pak Zainal sudah mengetahui bagaimana hasilnya, apakah juga sudah bisa diterima oleh keluarga korban ini, Pak Zainal? Ya, keluarga korban sudah sangat lega, sudah menerima karena memang putusan sidang etik itu yang maksimal ya dipecat atau PTDH tadi. Pemberhentian tidak dengan hormat itu yang paling berat ya. Maka sangat lego ya dengan putusan dari sidang etik itu. Baik, ada tuntutan lain Pak yang kami dengarkan, ada desakan lain dari pihak keluarga korban ini Pak? Ya, tuntutannya masih ada dua. Tuntutan pidana, kita kan sudah melaporkan Aibda Robik untuk pidananya. Kemudian tuntutan yang lain pertanggungjawaban Kapolrestabes yang waktu itu menyampaikan bahwa penembakan dilakukan karena sedang menjalankan tugas untuk membela diri karena kondisi terancam nyawanya. Nah, sementara dari hasil sidang etik itu tidak terbukti ya. Saya sampaikan melihat bukti-bukti yang ada di CCTV tidak ada unsur yang mengkhawatirkan nyawa korban terancam gitu loh. Justru nyawa pelaku terancam. Justru pelaku di situ berdiri sambil mengarahkan pistolnya ke anak-anak yang menggunakan kendaraan sepeda motor dalam keadaan berjalan cukup cepat gitu loh. Baik, Pak Arianto, ada permintaan untuk pertanggungjawaban juga bagi Kapolrestabes Semarang ini, karena tadi itu sudah kemudian dilakukan penembakan oleh oknum polisi ini, tapi kemudian juga mengatakan bahwa korban ini ternyata terlibat tawuran. Ya. Bagaimana Pak Arianto? Ya, saya sudah menduga dari semula ya, tetapi saya terus terang lega sekarang. Karena apa? Karena ternyata kasus yang tadinya viral di mana polisi seakan-akan brutal nembak orang sampai meninggal dan kemudian dia malah mengumumkan bahwa yang tertembak itu adalah geng berantem. Apalagi di dalam ekspos pertama kali itu kan yang ditunjukkan kan celurit dan sebagainya itu. Seakan-akan waktu itu ya polisi kan memberikan penjelasan bahwa ini loh kita tuh nembak karena kita adalah sedang berdinas dan yang kita tembak itu adalah geng yang kayak gini. Itu yang pertama kali ya. Tetapi saya kan mendengar cerita ini ya tidak dari keterangan-keterangan Bapak Kapolres ataupun siapa di media. Pertama kali saya dengar ini ketika saya telepon Kadifhumas Semarang dan Kapolres. Dia waktu itu saya telepon mengatakan, ya Pak, anggota kami bertindak eksesif. Saya lega waktu itu. Wah, bagus lah gitu. Tapi Anda salah kriteria.
Karena di dalam ekspos kemarin itu justru kenapa ditunjukkan yang celurit itu nanti Anda coba kalau nggak dikejar pasti Anda dianggap menutupi kejadian itu. Nah, sekarang kan betul terjadi kan. Waktu itu saya bilang kan Mbak Putri pernah tanya juga apa hasil gelar ini kira-kira nanti akan saya kan bilang ya enggak, karena itu yang dikemukakan cuma saksi-saksi yang sebagian saja, tapi saksi penembakannya nggak ada. Ternyata enggak ya. Betul. Saya bilang sama dia, mestinya yang Anda gelar waktu itu ya, jangan yang celurit itu, yang tawuran-tawuran itu, yang datanya kurang lengkap itu. Mestinya bagaimana orang itu menembak, polisinya siapa itu yang menembak, mestinya ada gelar di waktu. Wah, kami nggak bisa Pak, karena itu dia diproses oleh Propam. Jadi Kapoltabes waktu itu hanya proses tawurannya doang dalam kasus matinya orang itu. Kapoltabes memeriksa matinya meriksa tawurannya, sementara ini Propam yang menangani, tapi waktu itu kan Propam belum terbuka. Nah, alhamdulillah nggak sampai seminggu ini sudah dibuka. Tadi Pak Putri kan mengatakan kok terlambat. Bagi saya ini tercepat ini, Pak. Proses tercepat selama dalam cara ya. Ada kejadian, kemudian dalam waktu singkat sudah langsung diproses di depan terbuka kayak gitu ya. Dan polisi dengan tegas menyatakan apa yang terjadi ya, apapun tidak bisa ditolerir itu ya. Dan kemudian hukumannya hukuman pecat. Nah, kemudian tadi kalau tuntutan kepada Kapoltabes ya, pimpinannya, kan, saya kira itu ya sudah pasti. Karena apa? Bapak itu korban itu kan kehilangan nyawanya, kemudian pembela itu kan menuntut keadilan ya pasti ya. Ini oknum yang kayak gitu, itu pasti atasannya juga bertanggung jawab juga kalau dalam prosedur kayak gitu. Tapi ini yang dituntut kan karena dia nutupi itu kan. Betul. Nah, soal menutupi ini saya kalau ini perkiraan saya Bu ya. Karena ketika saya telepon dia mengatakan bahwa dia sudah mengatakan bahwa itu kesalahan anggota, tapi kok beritanya seperti itu tadi. Saya kok menduga dia itu di framing oleh stafnya. Artinya apa itu Pak? Bagaimana? Begini, jadi ketika terjadi gitu laporannya kepada Pak Kapolres itu bahwa ini Pak terjadi begini. Pak Kapolres tanpa cek di lapangan dia langsung ekspos begitu gitu loh. Ternyata ketika dia ekspos kan netizen kan lebih banyak bukti-buktinya itu, apalagi ekspos dia itu keliru. Karena apa? Yang diekspos adalah yang geng-geng kreak-kreak atau apa itu menimbulkan ketersinggungan daripada orang yang pihak korban itu kan. Makanya ini menuntut Kapolres harus dipecat dan sebagainya. Kalau bagi saya ya, Pak Kapolres pasti akan dipanggil oleh Pak Kapolri atau Propam. Pasti akan diperiksa. DPR saja meriksa kan, minta itu. Dan dia bertanggung jawab atas kesalahannya. Kapolres saja bertanggung jawab atas apa yang terjadi. Ya, makanya ini ya, tanpa diminta oleh pengacara korban, saya yakin dalam waktu singkat Pak Kapolres pasti juga akan diperiksa, Pak Kapolda juga akan diperiksa, akan dilihat seberapa jauh pertanggungjawaban dia pada kejadian itu gitu. Nah dari situ nanti baru saya tentukan kesalahannya itu berat apa enggak, itu saya tidak bisa menentukan ya, karena itu ukuran itu adalah pada ukuran Pak Propam yang bisa menentukan itu. Karena itu. Jadi kira-kira begitu. Ini kasus ini sebetulnya kasus itu ya keteledoran anggota yang main tembak gitu ya, kemudian dia mau ditutupi oleh teman-temannya mungkin yang lapor Kapolres sehingga Kapolres salah. Itu dia ngomong gitu, dikonter sama dari netizen yang pakai bukti-bukti itu. Larinya kan kemudian geng, tidak ada geng, tidak. Saya tidak memperkarakan gengnya itu. Yang saya sayangkan adalah ngatasi ya ada orang korban meninggal ketembak, kok kenapa polisi nggak bilang minta maaf, saya anggota saya khilaf gini akan kita periksa. Itu kan gitu waktu itu belum. Saya menyarankan minta maaf itu, dan mungkin pernah juga Kapolres meminta maaf ya di DPR itu ngomong gitu. Mestinya kalau seandainya kejadian dulu itu polisi itu betul-betul oh ya anggota saya mengkeliru gini nggak usah ditutupi, ngomong minta maaf, akan kita periksa bagaimana, pasti akan transparan, mungkin rakyat tidak akan seheboh seperti sekarang ini. Ya baik, mengenai juga pertanggungjawaban dari pihak Kapolrestabes Semarang yang diinginkan oleh pihak keluarga korban, Pak Anam, ada catatan mengenai hal ini? Iya, saya kira silakan aja ya, itu haknya pendamping, haknya keluarga korban. Tapi kalau lihat konstruksi peristiwanya seperti di sidang etik kemarin kan dijelasin semua. Tidak hanya menampilkan CCTV, tapi juga menampilkan kesaksian dari
anak-anak yang ada dalam dalam motor itu. Nah, proses ini menurut saya proses yang menjernihkan dan membuat terang peristiwa. Sebenarnya peristiwanya apa sih? Kalau dalam kode etik clear, ada penembakan yang menyalahi prosedur. Nah, di sisi yang lain ada proses pidana yang sudah ada PSK. Nah, saya kira proses pidana jauh lebih luas dari soal proses penembakan ini. Nah, kita tunggu saja. Menurut saya itu yang paling penting, dan saya setuju bahwa kita semua mengingatkan kepada anggota kepolisian ketika ada persoalan-persoalan seperti ini segera ditangani dengan cara profesional dan terbuka, dan segera juga minta maaf dan berjanji akan membuka ini biar tidak blunder-blunder gitu, sehingga masyarakat juga mendapatkan kisah ceritanya itu juga utuh pada waktunya. Nggak langsung tiba-tiba ada kisah ini, kisah itu yang membingungkan semua pihak. Cuman kalau dimulai dengan ini, minta maaf, anggota saya melakukan penembakan, kami akan selidikin apa yang terjadi. Itu saya kira tone yang sangat bagus, dan pada waktunya memang ya semua ceritanya harus dibuka ke publik biar terangnya peristiwa. Nah, di Semarang ini proses itu tidak terjadi dengan baik gitu ya. Yang terjadi sepotong-sepotong. Baru mulailah terkuak kemarin itu mulai sistematis gitu ya. Di sidang etik apa yang terjadi, di pidana apa yang terjadi, dan kita tunggu hasilnya. Baik, tadi Pak Anam, saya sempat bertanya kepada Pak Anam di awal tadi, apakah masalah serempetan ini memang menjadi satu-satunya motif, satu-satunya alasan bagi oknum polisi ini untuk melakukan tembakan. Walaupun tadi Pak Anam sudah mengatakan bukan mengarah ke sana, tapi apakah memang tembakannya sesuai prosedur. Tapi kita masih ingin sekali mengetahui, terutama masyarakat. Pak Anam, apakah juga dibahas sebenarnya motifnya apa? Selain tadi mengatakan bahwa pelaku ini merasa terancam, adakah hal lainnya? Karena banyak sekali mengatakan, memberikan komentar, kok terlalu sepele begitu. Hanya karena diserempet, kemudian langsung memilih untuk meletuskan tembakan tersebut. Tapi nanti Pak Anam bisa dijelaskan kembali mengenai hal ini, motif yang lebih detail lagi. Setelah jeda kami sudah kembali di Apa Kabar Indonesia Malam. Kita kembali lagi lanjutkan perbincangan. Pak Anam melanjutkan apa yang sempat saya tanyakan sebelum jeda, karena banyak sekali masih masyarakat yang ingin sekali mengetahui apa motif sebenarnya. Apakah memang hanya sekedar alasan karena terserempet seperti alasan dikemukakan di media sejauh ini, itu juga disampaikan kemudian pada saat ratas dengan DPR, atau memang sebenarnya pada saat etik kemarin terkuak hal-hal lainnya, alasan-alasan lainnya. Karena tadi Pak Anam sudah mengatakan bahwa memang fokusnya tidak di sana, tapi apakah tembakannya sesuai prosedur atau tidak. Tapi tentu saja sepertinya juga pasti dibahas soal motif, Pak. Adakah motif-motif lain? Silakan Pak Anam. Iya, nggak dibahas soal motif memang, tapi soal begini, saya ceritakan ya. Jadi memang Rofik juga ditanya kenapa melakukan penembakan. Ya, salah satu yang dia utarakan adalah dia merasa mendapatkan ancaman karena dia lihat motor juga sekaligus bawa sajam. Tapi komisi etiknya juga memeriksa, melakukan pendalaman terhadap anak-anak yang di motor itu, ditanya ini bagaimana, posisinya bagaimana, dan sebagainya. Dan mereka meyakini, plus juga dengan melihat video ini, ya, video yang di Alfamart itu, makanya komisi etiknya meyakini bahwa penembakan dilakukan melanggar prosedur. Apa yang melanggar prosedur? Salah satunya, ya soal ancaman itu tidak bisa dijelaskan dengan baik. Ya, kan penggunaan kewenangan, penggunaan kekuatan dengan senjata itu kan salah satunya mengancam dirinya atau mengancam masyarakat. Dan itu kan tidak bisa dijelaskan. Nah, makanya komisi etiknya memutuskan untuk mem-PPDH dia. Nah, itu yang terjadi. Jadi ada pembelaan dari Rofik, ada juga keterangan kesaksian dari rekan-rekan anak-anak yang ada dalam video tersebut yang naik sepeda motor, yang selamat dan yang luka. Baik. Dia ceritakan semua. Oke, mengenai pembelaan yang dilakukan atau disampaikan oleh Rofik, apakah juga menyampaikan Pak, seperti apa yang kita dengar di awal-awal kasus ini, bahwa dikira bahwa gerombolan pemuda atau orang yang naik, pemuda yang naik sepeda motor itu merupakan begal. Apakah juga disampaikan pada etik tersebut Pak, atau sidang etik kemarin? Saya kira karena prosesnya masih banding ya, biarkan itu menjadi haknya Rofik. Tapi proses kemarin semua cerita
yang mungkin pernah disampaikan oleh Robik di publik ya, maupun oleh anak-anak yang terlibat situ juga di publik diuji, termasuk dengan CCTV. Nah, saya kira proses cross examination yang mendalam itu, apalagi dengan adanya CCTV udah sangat bagus gitu. Baik, Pak Zainal, ada pandangan juga Pak, pendapat mengenai memang haknya Pak dari oknum ini, Robik ini, untuk mengajukan banding. Tapi dari pihak keluarga mendengar niatan dari Robik ini seperti apa Pak Zainal? Ya, dia banding adalah hak dia, hak teradu. Tapi kami yakin bahwa banding itu akan ditolak. Kenapa? Karena Majelis Etik sudah menyampaikan bahwa dengan keyakinannya, dengan saksi-saksi, termasuk bukti rekaman, bahwa tidak ada bukti yang menyatakan bahwa Aibda Robik terancam nyawanya sehingga melakukan penembakan. Tidak ada. Kemudian juga dalam pertimbangannya bahwa Robik melakukan semenang-menang, penembakan yang semenang-menang, anak di bawah umur, dan yang terakhir itu merusak citra polisi. Ini dasar daripada memutus sehingga dia di PTDH. Artinya diberhentikan dengan tidak hormat. Kalau nanti itu dianulir, ya artinya bukti-bukti itu dimentahkan sendiri dong. Maka akan malu. Ini kan sudah menjadi konsumsi publik, publik yang mengawasi, teman-teman media juga membantu mengawal kasus ini. Kalau besok sampai putusannya tidak sama dengan putusan yang kemarin, maka justru itu akan merusak citra polisi gitu loh. Baik, upaya untuk mempertahankan atau memperbaiki citra polisi Pak. Di tengah tadi kasus ini awalnya tidak segera dibuka, tidak segera terungkap, baru kemudian ke Pak Arianto menegur, baru kemudian diflorkan semuanya, begitu diekspos semuanya. Hingga saat ini kemudian tadi kita dengarkan kuasa hukum dari keluarga berharap ada kontrol dari masyarakat sehingga kemudian jika banding pasti ditolak. Tapi menurut pengalaman dari Pak Arianto, menghadapi hal seperti ini apa akan dilakukan nanti Pak? Maksudnya? Ya, biasanya perjalanan kasus seperti ini seperti apa? Melihat kesalahan yang dilakukan oleh oknum polisi ini. Kalau ini masalah banding itu karena memang di dalam aturan mereka hak seseorang boleh saja sampaikan. Tetapi saya pikir ya dengan melihat kejadian seperti ini, dari cerita semula saya udah jelas, nggak usah di sidang pun udah tahu lah itu bahwa itu kejadiannya seperti itu ya gitu ya. Bahwa ini memang orang ini pantas untuk dihukum karena apa, dia salah menggunakan senjata api. Tadi senjata api itu tadi kan gini Bu, di dalam ketentuan diskresi ya polisi itu boleh mengambil tindakan sesuai dengan keputusan dia sendiri, tetapi harus satu memang untuk demi kepentingan yang mendesak waktu itu harus dilaksanakan, dan kemudian ada sesuai tidak melanggar prosedur hukum, dan kemudian dia harus berimbang antara kekuatan yang dilawan itu harus berimbang. Ini kan golok lawan senjata api. Apalagi goloknya jarak jauh kan. Jadi dia ancaman bahwa mengancam dirinya nggak masuk akal. Makanya apapun yang terjadi ini adalah betul-betul kekelalaian anggota. Kekeliruan di sini adalah karena polisi tidak pandai, tidak cepat sekali menetralisir kejadian itu. Tapi kejadian ini menurut saya Bu, ini sudah pembelajaran polisi yang menurut saya sudah maju banget. Sebelumnya nggak pernah polisi itu terbuka seperti secepat ini. Ada kasus, kemudian salah tembak, kemudian diramaikan di doang itu, dan kemudian di PTDH dalam waktu 1 minggu ini hampir tidak pernah ada kasus itu. Kasus Pak Sambo aja dulu kan berapa itu, lama banget kan itu. Jadi ini menurut saya sudah kecepatan yang lumayan ya. Nah, mudah-mudahan ini juga dilihat oleh polisi yang lain, terutama mengenai penggunaan senjata itu tadi. Jangan main-main. Kalau dulu biasanya salah tembak gitu tuh jarang sekali diproses sampai tuntas dan transparan, sehingga kita tidak tahu, dan orang-orang lain, polisi lainnya juga tidak tahu kalau salah tembak itu kemudian risikonya sangat besar itu. Ini pembelajaran yang bagus sekali, dan saya juga terima kasih pada jajaran Polri sudah cepat ya begitu, transparan, sehingga masyarakat mudah-mudahan sekarang agak sedikit reda lah gitu. Kita lihat perkembangannya
Saya yakin bahwa nanti Pak Kapolres atasnya pasti akan diperiksa kembali untuk Betul, menentukan betul. berapa Termasuk bobot. tadi Pak Arianto katakan bahwa ini sepertinya kecurigaan dari Pak Arianto adalah Kapolres Tabes ini di-framing oleh anak-anak Iya, kalau saya buahnya yang melihat di bawah-bawahnya. kasus yang ini ya. Artinya Pak, ini kan ada kecenderungan jangan-jangan yang di bawah-bawah Pak Kapolres ini Iya. kemudian melindungi rekannya ini. Nah, bagaimana dengan itu Pak? Itu harus diperiksa karena gini, kemarin ketika saya mendengar cerita itu dari Pak Kapolres kan beliau mengatakan bahwa ini memang anggota kami salah Pak, eksesif. Tapi rupanya kan di luar saya dia sudah cerita di sana-sana bahwa framing seperti itu tadi, cerita bahwa ini tawuran ini dan sebagainya. Saya curiga ya itu Pak Kapolres waktu mengumumkan itu dia tidak cek langsung dulu, langsung dia ngomong. Nah itu narasi itu dikarang oleh bawahannya. Dalam biasa kan polisi itu ya selalu melindungi teman-temannya, ada tuh kecenderungan SP apa in group feelingnya atau angkatan darat esprit de corps-nya itu ada itu, dia cenderung menutupi kesalahan temannya. Nah situlah dia bikin Pak ini Pak memang ada dalam rangka ini supaya ini terbela gitu kan, tidak salah gitu. Nah Pak Kapolres tanpa kontrol rupanya langsung ngomong begitu. Ini yang dianggap oleh Pak penasihat tadi mengatakan itu hukumannya harus begitu gitu. Tapi untuk ini menurut saya sih penyelidikannya harus, kenapa dulu Pak Kapolres itu mengumumkan itu? Pasti diperiksa pasti nanti kan. Dulu kamu dari siapa konsepnya? Nanti pasti akan diperiksa semua. Itu sehingga bisa viral kayak gitu tuh. Nah, itulah yang harus diterapkan ya supaya kita bisa tahu seberapa jauh pertanggungjawaban atau kelalaian pimpinan yang di atasnya itu terhadap kekeliruan bawahannya yang menghilangkan nyawa orang dan melanggar HAM gitu. Baik, artinya juga harus dievaluasi Pak, bagaimana pengawasan yang melekat dari atasan ke bawahan Ya. belajar dari kasus ini. Kalau pengawasan melekat itu sudah ada Bu, di dalam kode etik itu sudah ada lengkap itu, dan ada juga kesalahan itu kalau bawahan salah atasan juga ikut menanggung akibatnya karena bertanggung jawab, itu sudah ada. Cuman dalam prakteknya itu jarang sekali terekspos bahwa ini terjadi kesalahan ini, atasan ini pernah dihukum apa tidak, itu dalam kehidupan polisi itu jarang terekspos. Jarang terekspos itu artinya memang Diberitakan. ada tapi tidak terekspos atau sebenarnya tidak dilakukan hal ini? Saya tidak tahu itu. Jadi sering terjadi kayak gitu ya, salah tembak anggota gitu ya. Ya, betul. Tapi kemudian kita dengar-dengar beritanya itu, kita juga tidak melihat atasannya ikut ditindak, atau dia sudah ditindak tetapi ditindak hanya pakai teguran atau apa. Kan penindakan itu kan bisa macam-macam ya. Yang paling ringan adalah teguran lisan dari pimpinannya. Yang kedua teguran tertulis. Yang ketiga penempatan di tempat khusus. Yang keempat demosi dan sebagainya. Iya. Itu kira-kira begitu. Baik, catatan dari Pak Anam juga mengenai hal ini. Pak Arianto tidak banyak mendengar ternyata dari prakteknya pengawasan yang melekat ini, apakah ketika anak buahnya melakukan kesalahan atasannya juga diminta bertanggung jawab, ada teguran juga. Nah ini mungkin yang harus menjadi evaluasi bersama. Salah satunya Pak Anam. Iya, yang memang harus diawasi atau mendapatkan evaluasi itu tidak hanya atasan langsung. Tapi kalau ini juga ada atasan kewilayahan ya Polres atau Polda, ya ini harus menjadi concern bersama. Lah itu yang paling penting dalam konteks ini kan harus dilihatnya secara komprehensif. Misalnya begini, bagaimana kontrol psikologi maupun administrasi atau bahkan pengetahuan terkait penggunaan senjata api terus berlangsung ataukah tidak gitu. Nah ini secara menyeluruh untuk kedepannya biar nggak terjadi apa-apa. Karena kalau dari pengalaman Aibda Robik ini salah satu yang paling penting adalah pengetahuan dia soal bagaimana menggunakan senjata api itu ya sangat memprihatinkan gitu. Aturannya tidak tahu, bagaimana ancaman tidak tahu, apakah menggunakan rasionalitas atau menggunakan sakwa sangka, perasaan gitu, itu kan tidak sesuai dengan SOP atau prosedur yang ada. Nah pembinaan itu ya juga Kapolres, Pak Kapolda ini juga penting untuk terus melihat ini. Nah dalam konteks yang lebih luas ya kami mendorong juga teman-teman yang waktu sidang etik bersaksi ya sudah diperiksa, ini teman-teman anak-anak ya, itu dikembalikan lagi kepada sekolah dan itu komitmennya sangat bagus. Kan kemarin juga sempat beberapa orang jadi tersangka. Ya anak-anak itulah kami dorong supaya itu dikembalikan lagi kepada sekolah ya sehingga tidak jalan kasus hukumnya, mereka bisa tumbuh kembang untuk kepentingan terbaik bagi dirinya, bagi keluarga dan bagi bangsa. Lah treatment itu penting.
Dan ini menjadi komitmen kita semua, termasuk Pak Kapolda, Kepala Dinas Sosial, Kepala Dinas Pendidikan, yang memulai pendekatan untuk bagaimana dinamika masyarakat, khususnya kenakalan remaja, ditangani dengan cara-cara yang komprehensif, yang jauh lebih humanis, seperti arahan dari Pak Kapolri. Gitu. Baik, cara-cara menangani kenakalan remaja yang lebih humanis sesuai dengan arahan Kapolri. Nanti Pak Arianto juga bisa berikan catatan mengenai hal ini. Kita akan jeda sejenak. Kami segera kembali sesaat lagi. Dari apa yang disampaikan narasumber, memang ada beberapa hal yang harusnya ini dievaluasi. Kita belajar dari kasus ini. Tapi sebelum kita lanjutkan perbincangan, karena salah satunya tadi disampaikan oleh Pak Anam, bagaimana cara ataupun juga penanganan dilakukan oleh pihak kepolisian untuk masalah kenakalan remaja. Jangan represif, lebih humanis. Sebelum nanti Pak Arianto akan juga berikan tanggapannya, kita lihat terlebih dahulu data fakta juga berkaitan dengan kasus ini. Kita akan saksikan bersama. Ya, ini dia kronologis penembakan pelajar, di mana 7 pelajar dengan 3 motor masing-masing berboncengan. Ada yang berboncengan 3 orang, kemudian 2 orang, dan 1 sepeda motor lagi 2 orang berboncengan. Ini mereka dalam perjalanan pulang. Tiba-tiba ini oknum polisi Aibda Robik Zainuddin langsung menodongkan pistol dan menembakkan pistol ini ke arah pelajar. Ini yang terjadi pada malam kejadian. Nah, para pelajar ini takut, kemudian juga langsung menghindar. Berikutnya korban bernama Gama berada di motor pertama. Nah, 3 pelajar terkena tembakan pistol yang diletuskan oleh pelaku ini atau oknum polisi Aibda Robik. A terkena peluru di dada. Kemudian kita lihat lagi. Ada S juga yang dibonceng oleh A, di belakangnya terkena tembakan di tangan. Bagaimana dengan Gama? Gama terkena tembakan di pinggul dan meninggal dunia. Ini kita lihat sosok almarhum Gama yang juga menjadi putra kebanggaan dari orang tuanya dan juga mendapatkan catatan positif dari para siswa dan juga para guru di sekolahnya. Mengenai hal ini, janganlah kemudian polisi itu mentang-mentang ada lihat anak bergerombol, langsung melakukan tindakan represif, tidak pakai berpikir berulang kali, langsung tindakannya spontan begitu Pak Arianto. Ya. Apalagi tadi langsung tindakannya menembakkan pistol gitu, seakan-akan merasa terancam. Apa sebenarnya yang dirasakan oleh para polisi ini yang beroperasi di jalanan? Apakah memang sudah image-nya ketika ada anak, ada pemuda, remaja berkumpul, sudah pasti kemudian dicap sebagai geng motor, begitu Pak Arianto? Ya, itu. Secara teoritis ya, secara internasional sebenarnya pedoman dari para polisi bertugas itu kepada para remaja pendekatannya harusnya pembinaan. Fight crime, memerangi kejahatan, to protect dan serve, dan help delinquency. Jadi dia itu membina para remaja. Saya pun dulu waktu letnan jadi pembina Bayangkara Pak Pramuka. Jadi pendekatan kepada remaja itu memang harusnya adalah pendekatan tidak boleh represif, harus persuasif dan pembinaan. Gitu. Jadi dalam polisi itu termasuk di dalam kegiatan yang masuk preemptif. Jadi pembinaan itu adalah menghilangkan faktor-faktor kriminogen, ya. Dan preventifnya juga itu mencegah jangan sampai terjadi mereka ada kesempatan untuk melakukan hal-hal yang kenakalan remaja gitu ya. Tetapi di lapangan Bu, anggota-anggota kita itu, polisi itu juga ada yang mentalitasnya kuat, ada yang mentalitasnya temperamen tinggi gitu sehingga dan dihadapkan kepada fenomena masyarakat yang demikian brutal, misalnya ada geng yang ada begal yang itu sehingga dia katakan otomatis kalau melihat itu dia jadi stigma seakan-akan wah ini brengsek gitu kan gitu sehingga dia selalu bertindak keras gitu. Nah, gitulah kondisi di lapangan ya. Kita sudah mentang-mentang supaya dia itu menyadari bahwa mereka harus sabar membina, tetapi dalam kenyataannya jarang juga yang bisa terkendali emosinya. Baik, makanya penyebab utamanya apa Pak? Apakah memang polisi ini ngerasa kalah jumlah untuk bisa mengendalikan mereka sehingga kemudian harus represif begitu atau? Tidak, dia merasa bahwa kan di lapangan polisi kan dikuyo-kuyo oleh masyarakat tuh nggak bisa mengatasi keamanan dan sebagainya gitu ya. Nah terus melihat para pelanggar hukum itu biasanya dia di dalam hati ada dendamnya itu. Gregetan gitu loh, gregetan. Sehingga kalau misalkan dia kedapatan bersalah, ini kesempatan saya untuk
menindak kan gitu kan. Nah, Oke. itu yang sehingga kadang-kadang terlepas kendali mereka itu Jadi- tanpa menyadari bahwa itu adalah tantangan daripada polisi ya. Apapun yang terjadi dia tidak boleh eksesif apalagi menggunakan senjata dan menghilangkan nyawa orang itu. Jadi ada faktor tekanan di dalam juga Ya, dirasakan oleh pihak kepolisian, apalagi dengan stigma masyarakat, sehingga ketika menghadapi hal seperti itu, yang Yang di merasa langsung lapangan kayak terancam gitu, gitu, ya. dan langsung impulsif Kalau gitu Pak. kalau dalam penanganan unjuk rasa kita gampang bagaimana orang itu nggak mengendalikan kan kita gini dilempari ya, Iya, sehingga hilang kendali ya. Oke. Tapi kalau menghadapi remaja-remaja ini stigma itu tadi yang melekat kan karena cerita-cerita dia kayak gitu itu sehingga Iya. kita kadang-kadang ini itu gergetan kan dalam artinya. Memang gitu. susah Pak bagi para kepolisi yang bergerak di lapangan untuk mengendalikan mereka, karena kan remaja ini. Itu makanya di dalam polisi itu kan selalu ya ada namanya pembinaan mental. Bintal itu setiap minggu sekali mereka, dan kalau kita tuh ada briefing ya Pak jam komandan itu pada seminggu sekali, sebulan sekali itu di dalam masing-masing kepala satuan fungsi itu selalu memberikan pada mereka taktik-taktik atau teknik-teknik yang di lapangan yang sering menimbulkan negatif itu disampaikan. Itu sudah Bu. Pengendalian itu sudah ada. Tetapi ya itulah karena kita banyak sekali ya gitu Ya. sehingga tidak semua orang yang bisa mendengarkan gitu dan semua orang temperamennya bisa terjaga apa tidak itu. Baik, terakhir juga sebagai penutup sebelum nanti juga Pak Anam ada penutup Saya Pak. tambahkan Ya, boleh Pak. silakan, Kalau untuk silakan. pencegahan pembinaan remaja itu ya, memang polisi punya kewajiban gitu ya. Tetapi yang lebih berpunya kewajiban adalah para orang tua, masyarakat, para pendidik itu punya porsi yang paling besar untuk membina remaja itu supaya dia bisa berperilaku yang baik dan tidak perilaku yang brutal ataupun melanggar hukum. Polisi memang tidak bisa dibebankan tugas untuk preventif Polisi ini. terlalu besar ya sehingga kadang-kadang untuk kegiatan preventif itu tidak tertangani karena waktunya, karena jumlah tugasnya dan konteks dia kepada mereka itu kan sangat jauh. Ya, ya. Tapi beda dengan pendidik yang setiap hari langsung ketemu gitu kan, Baik. para orang tua, tokoh agama, tokoh masyarakat itu mestinya ikut berpartisipasi di dalam, kan itu pemuda juga harapan bangsa kan, bukan hanya musuhnya polisi. Ya, gitu. ya. Ya, Pak Zainal juga terakhir sebelum nanti kita dengarkan juga pandangan dari Pak Anam. Mengawal kasus ini, terutama nanti penyelesaian dalam tindak pidana, begitu, sebagai kuasa hukum dari keluarga korban. Silakan Pak Zainal. Ya, kenapa Mbak Putri? Ya, silakan. Ulangi. Ya, silakan Pak. Penutupnya, terutama harapannya dan upaya untuk mengawal terus kasus ini, terutama penyelesaian dari tindak pidana. Silakan Pak. Ya, jadi kami melaporkan tindak pidananya itu supaya jelas, supaya ada kepastian hukum dan supaya menjadi pembelajaran bagi Polri, bagi teman-teman polisi, supaya berhati-hati ketika memegang senjata api, jangan gatel pengen nembak, tapi harus berhati tenang karena Polri memang tugasnya berat, tapi tidak boleh emosional, tidak boleh temperamental ya. Yang kedua, saya minta Kapolrestabes, Kapolres, Kapolda seluruh Indonesia, ketika sedang ada masalah hukum khususnya masalah anak, harus hati-hati ketika menyampaikan kepada masyarakat, ketika jumpa pers. Ini anak di bawah umur, ketika menyampaikan kepada masyarakat, jangan kemudian dikatakan bahwa itu kayak semacam berandalan lah. Ini kan anak berhadapan dengan hukum, istilahnya kan kayak gitu. Anak berkonflik dengan masalah hukum. Tolong sampaikan dengan humanis ya. Saya sependapat ketika ada yang brutal segera diselesaikan, tapi cara penyelesaiannya tidak dengan ditembak seperti itu. Penembakan secara brutal ini tidak boleh. Dan yang terakhir, saya minta Kapolri jangan diam. Kapolri itu harus mendengarkan. Ini sudah menjadi isu nasional. Kalau memang Kapolri tidak mendengarkan kaitan dengan perilaku Kapolrestabes yang waktu itu tidak segera mengungkap duduk permasalahan penembakannya, tapi sibuk dengan rilis-rilis tawuran dan pamer senjata-senjata kepada publik, ini kami akan melaporkan Kapolrestabes untuk segera ditindaklanjuti. Yang terakhir, Kapolrestabes untuk segera dicopot dulu supaya permasalahan ini lebih clear.
Baik, terima kasih Pak sudah menyampaikan harapan-harapannya mewakili keluarga korban. Terakhir juga Pak Anam, silakan penutup, terutama tadi ketika kita mendengarkan cerita dari Pak Arianto, apa yang ada di benak kepolisian kemudian saat bergerak di lapangan menganggap ataupun juga melihat kenakalan remaja ini sebagai sesuatu yang momok begitu, susah dikendalikan, tidak dapat dikontrol, bahkan menimbulkan dendam sehingga membuat perilakunya menjadi impulsif saat menindak. Silakan Pak Anam. Iya, yang paling penting pengendalian senjata api ya. Pengendalian senjata api itu bagi personil itu diperketat aja. Jadi soal psikologinya ya, termasuk juga soal pengetahuan terkait penggunaan kekuatan, penggunaan senjata api ini, pengetahuannya. Saya kira masih jarang lah anggota yang detail gitu membaca SOP ini. Itu yang pertama. Yang kedua, ini kan ada problem di soal-soal kenakalan remaja yang menggunakan sosial media. Nah, saya kira ayo ini bagi kita semua, gunakan kebebasan Anda untuk menggunakan ruang sosial media sesuatu yang sifatnya damai, sesuatu yang sifatnya tidak kekerasan, dan sesuatu yang sifatnya produktif bagi diri kita, bagi keluarga, dan bagi bangsa dan negara. Nah, kalau sosial media kita gunakan untuk janjian berkelahi, ya untuk mengumpat orang, untuk caci maki dan sebagainya, saya kira itu kurang sehat dan itu harus kita hindari. Nah, Pak Polisi punya kewenangan dalam konteks cyber ini untuk menjadikan ruang publik sosial media kita ruang publik yang sehat. Nah, kalau ini terkait dengan anak-anak, tindakannya harus ramah, memiliki perspektif anak-anak. Mungkin itu. Baik, Pak Anam, terima kasih sudah meluangkan waktunya memberikan pandangan, termasuk tadi juga menceritakan apa yang kemudian didapatkan dari hasil sidang etik ini. Pak Zainal juga terima kasih, kita akan terus tunggu juga, kita pantau bagaimana proses kelanjutannya ataupun juga dari segi tindak pidana. Dan juga Pak Arianto, terima kasih sudah memberikan pandangannya dalam perbincangan ini. Kami akan sudah kembali saat lagi mengajak Anda untuk bisa melihat kabar mengenai Polrestabes Bandung yang berhasil mengamankan komplotan pelaku penculik ibu rumah tangga di Bandung, Jawa Barat. Sesaat lagi.